saya bersama Ibu Amalia dan alhamdulillah kita juga disupport sama kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Ibu Etna sama Pak Andi. Kita sudah komunikasi selama 2 minggu ke belakang dan hari ini kita memutuskan bahwa kita akan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dengan pasal 76B Junto 77B, yaitu adalah intinya ada penelantaran terhadap anak. Di situ ada pidananya maksimal diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Yang dilaporkan adalah seorang laki-laki berinisial BP. Sebetulnya ini adalah langkah hukum terakhir mungkin ya, karena pada saat awal kita komunikasi, kita sudah mengundang tapi tidak ditanggapi. Kemudian kita lakukan gugatan di Pengadilan Agama, lagi berjalan, lagi tingkat banding, tapi dari situ sama sekali tidak ada itikat baik, maka ini adalah langkah hukum terakhir yang akan kita tempuh. Ya sebenarnya berat sih, saya berharap Pak BP itu bisa dengan kesadaran hati ya kan, untuk mengakui bahwa itu anaknya dan tidak berbohong lagi. Sebenarnya saya tidak ingin ini dibawa sampai sejauh ini, tapi memang kondisinya anak saya kan ada di dunia ini dan memang anaknya beliau gitu. Saya tetap seperti semula berkomitmen untuk memperjuangkan hak anak itu. Ya, harapan saya bisa tes DNA ulang, atau kalau harapan pertama saya sih adalah bertemu. Terima kemarin ya, hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 23 ya, 23 September 2021. Dan itu karena memang sidangnya kan sidang ikot, jadi kita menunggu lamanya karena nggak ada proses sidang offline lagi. Jadi putusan itu kemarin diputus dalam sidang ikot. Kita dapat pemberitahuan itu hari Kamis, baru sore ya kalau nggak salah. Dan putusannya juga menurut kami juga putusan yang terbaik lah ya. Menolak seluruh gugatan dari penggugat. Itu pada intinya di situ. Hanya 2 amar ya, amar putusan cuma 2. Dalam pokok perkara tapi bahasanya cuma menolak doang, menolak seluruh gugatan. Kalau pertimbangannya banyak bang, pertimbangannya intinya tidak terbukti. Yang pertama tidak terbukti adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yaitu antara Amalia Pujiawati dengan Bambang Pamungkas. Itu tidak terbukti kalau berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim. Itu. Nah, terus selain tidak terbukti pernikahan, tidak juga terbukti ada hubungan antara Bambang Pamungkas dengan anak yang dipintakan hak asuh, pengesahan anak di situ. Itu aja sih kalau sekilas saya baca, karena saya juga baru dapat itu kan hanya intinya, terus belum saya baca semua. Sudah Bang BP sudah tahu ya, dia bersyukur aja bahwa permasalahan sudah selesai gitu. Itu dengan hasil yang menurut kami juga itu hasil yang terbaik, putusan yang terbaik. Insya Allah itu memberikan napas yang baik buat dia dan keluarga ya. Tidak pernah. Tes DNA itu yang pernah disampaikan di media itu tidak pernah disampaikan di pengadilan. Tidak pernah. Makanya di dalam pertimbangannya kan disampaikan bahwa tidak pernah
ada pengajuan tes DNA. Hasil tes DNA itu nggak pernah diajukan di persidangan. Saya belum melihat sendiri ya. Jadi dari awal kita sampaikan bahwa semua itu harus berdasarkan fakta hukum yang disampaikan di dalam pengadilan. Selama itu belum disampaikan di dalam pengadilan, saya tidak bisa menyampaikan atau menanggapi hasil itu. Benar atau tidaknya kan kita nggak berani, karena kita belum melakukan pengecekan atas itu. Nggak ada komen. Kalau dibilang nggak mengetahui, nggak mungkin lah ya kan? Pasti dari kita menyampaikan, karena beberapa waktu yang lalu kan beberapa media elektronik online, maksudnya media online juga sempat wawancara by telepon kan. Pastinya kan setiap komunikasi itu pasti saya akan berkomunikasi dengan dia. Pasti dia tahu. Tapi kan ya itu seperti yang kita bilang. Kan kita menyampaikan bahwa itu tidak pernah disampaikan di dalam persidangan. Mau ngecek kebenarannya benar-benar atau itu tidak benar, itu kan tidak kemudian kita bisa sampaikan di media gitu kan, karena kita belum lihat sendiri dan itu belum pernah disampaikan di dalam persidangan. Kalau banding kan upaya hukum yang itu menjadi hak dari siapapun, para pihak yang dalam suatu perkara kan gitu. Ya ngomong siap atau tidaknya kan tergantung dari pihak Pak Bambang sendiri kan, Bang Bambang Pamungkas sendiri. Sementara kan masih belum ada pembicaraan tentang itu. Ya itu haknya dia. Ya kalau misalkan dia melakukan upaya hukum kan pasti dia mengajukan upaya banding. Dia akan mengajukan memori banding. Yang pertama sebelum ke memori banding dia pasti menyampaikan pernyataan banding, ya kan. Nah dari situ pasti kita akan diberitahu secara resmi, ya kan. Kita tunggu aja secara resmi. Baru kita bicara apakah memang kita menanggapi itu dengan kita menanggapi memori bandingnya. Kita akan bikin kontra memori banding, kan kita lihat nanti. Kalau dibilang palsu harus dia buktikan dulu itu palsu. Kan dia hanya menyampaikan aja bahwa itu palsu. Pernah nggak namanya suatu akte dikatakan palsu, harus ada putusan tentang kepalsuan itu, harus ada produk hukum yang memutus bahwa itu adalah palsu. Kalau hanya sekedar yang disampaikan hanya secara lisan, ya kita mau pertanyakan kebenarannya. Dan itu kan pernah disampaikan sama dia bahwa itu adalah palsu di muka persidangan. Cuma kan dari majelis kan melihatnya bahwa akte itu ada. Gitu. Dan dia tidak bisa membuktikan bahwa itu palsu. Nggak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa akta itu palsu. Akta yang dimaksud akta itu adalah bukan akta nikah ya, tapi penetapan isbat nikahnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.